Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Tima, kelas SIBI 19 pagi. Di sini saya akan praktek mengenai UAS BDA di part 3 ini. Sebelumnya kita masuk ke aplikasi anak.com untuk memasuki ke Jupyter Notebook. Kita ketik Jupyter Notebook. Jangan aku ya. Kok apa itu? Ini malu aku. Nah, di sini sudah ada di bagian Jupyter Notebook. Karena folder ini saya tamain BDA. Kita buka di dalam BDA, BDA. Nah, di bagian ini tuh saya menulis nama UAS, yaitu UAS BDA. Nah, di sini saya sudah memasuki di Jupyter Notebook. Folder yang saya buat itu folder BDA. Di sini saya juga di dalam BDA ini juga saya menulis atau menamakan UAS BDA. Kita buka UAS BDA-nya. Nah, setelah kita sudah memasuki Jupyter di dalam folder itu, kita kernel terlebih dahulu. Kita harus mengkernel semuanya. Tester enter output tester untuk memulai suatu prosesnya. Nah, jadi pertama di bagian perintah pertama ini tuh import PySpark, karena saya menggunakan modul PySpark itu, jadi kita kayak melakukan import PySpark-nya sebelumnya kita run.
Nah, terus lalu yang kedua ini, saya juga menggunakan LibreOffice Spark-nya itu precision, dimana kegunaan ini untuk memanggil precision dan fungsional. Di sini ada asinan itu UAS part 3. Jadi UAS part 3 ini bisa diganti karena di sini saya membuat atau mempraktekkan suatu UAS BDA. Sekarang kita run. Nah, ini sudah. Sekarang kita lanjut ke bagian renting smart. Jadi di sini tuh kita dimana di sini kita menggunakan variabel renting yang akan dimana renting smart ini adalah suatu renting yang kita gunakan untuk memproses nanti. Jadi di ini tuh default itu ada renting smart CSV, dimana itu suatu dataset yang saya gunakan. Tab itu ada koma. Jadi di koma ini karena di dataset saya itu memiliki suatu koma seperti di sini. Nah, suatu di bagian ini, di situ saya memiliki tanda koma, maka itu di bagian ini saya memiliki tanda koma juga. Setelah itu di bagian header ini bagian ini itu true, dan quit itu bagian juga koma. Jadi skema ini user ID, mobile ID, renting dan seterusnya itu di sini kita harus sama dengan yang ada di bagian ini kita, karena kalau misalkan kayak beda pasti nantinya pasti ada yang error. Nah, setelah itu kita run. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke renting small town, dimana kita mengetahui 20 data teratas. Ini adalah data paling teratas, yaitu kita harus mengetahui data 20 teratas itu apa aja. Sebelum ini kita run. Berisik. Nah, di sini tuh sudah ada 20 baris. Dan kita lanjut ke bagian nih. Di sini tuh ada di situ ada bacanya
LS di mana rank ini saya memiliki 10, max filter itu 10, rec farm tuh 0,1, memuser blocknya itu 10, item blocknya 10, implicit rate-nya valve, alpha-nya itu 1, ini user call itu user, item call itu item, itu non, dan seterusnya yang ada di sini. Setelah itu lanjut ke bagian ini. Ini tuh kita melakukan suatu regression calculator itu dimana apa saja yang ada yang error, apa yang harus maksudnya seperti errornya di mana, atau ini adalah bagian yang ada errornya. Sekarang setelah itu kita di bagian algoritma ALS. Jadi dimana algoritma ALS ini tuh rangnya itu 10, meternya itu 10, dan user call-nya itu user ID, di item call itu di rating call-nya itu rating. Jadi yang ada di sini, yang bagian sebelumnya yang saya tadi jelaskan di bagian sini nih. Di bagian sini skemanya itu kita harus mengikuti di bagian itu, harus sama, karena kalau misalkan beda itu akan menghasilkan error. Setelah itu kita run. Lalu kita masuk ke script berikutnya, itu ALS. Kita ingin mengetahui ALS-nya itu ada apa aja, langsung berapa aja. Nah, di sini tuh ada ALS-nya sudah tertara. Nah, next sekarang kita masuk ke script berikutnya, yaitu training data dan validation data, dimana suatu training data itu memiliki nilai 7,5 dan validation data itu memiliki 2,5. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya, itu ada tipe training data. Kita ingin mengetahui tipe training data itu berapa, ada berapa. Nah, di tipe training data itu menghasilkan Fishback data frame-nya. Nah, kita lanjut ke training data saw. Kita ingin mengetahui berapa nilai training data saw yang ada di dataset ini. Nah, di sini tuh nilai training data saw itu ada 20 baris, atau kayak 20 paling teratas yang ada di dataset ini. Nah, sekarang kita lanjut di training data count. Kita run. Nah, jadi training data count ini tuh menghasilkan datanya ada 75.231. Ini dari dataset yang saya miliki. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa nilai validation data count ini. Sekarang, nah, nilai data validation ini itu ada 24.773. Nah, selanjutnya kita langsung ke script selanjutnya, yaitu renting small count. Kita ingin mengetahui ada berapa data renting small count. Di sini ada 10.004. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian evaluator atau kita mencari error yang menambahkan prediction call. Jadi evaluator itu, atau disebut dengan regression evaluator, itu mencari yang error. Jadi kita cuma menambahkan predictionnya. Setelah itu kita run. Nah, sekarang kita masuk ke bagian model ALS, training data. Sekarang
karena di sini cukup lama karena untuk menghitung suatu datanya. Nah, ini model transfer validation, di mana data ini adalah harus ditransfer terlebih dahulu. Maka itu kita run. Nah, setelah itu kita langsung ke script berikutnya di prediction solve 10 solve. Jadi kita ingin mengetahui data yang sudah kita transfer atau data yang sudah kita validation data itu ada berapa data. Jadi menampilkan sebuah data yang saya perlihatkan yaitu 10 baris. Baris data yang sudah ditransfer seperti ini. Kayak di prediction ini menghasilkan bahwa 4,2187711 itu yang ada di hasil prediction itu. Oke, sekarang lanjut ke script bagian selanjutnya, yaitu ada RMS evaluator prediction probability, di mana suatu data yang error atau data yang error ini tuh menghasilkan data yang error. Ada beberapa saja. Setelah itu kita run. Data RMS ini tuh kita mencari data yang error. Setelah itu ingin mengetahui berapa bagian yang error, ada berapa aja bagian yang error. Setelah itu kita run dulu. Nah, di bagian yang error di RMC ini menghasilkan 0,920421 dan seterusnya. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian script selanjutnya di prompt extract ini, di cross validation parameter builder. Setelah itu kita run terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan melanjut di sebagiannya. Setelah itu di parameter grid ini tuh rank itu menghasil LS rank itu 357 di sini karena saya menyesuaikan dengan soal BDA, soal UAS saya yang di bagian part 3.
Dan di sini max shooter itu 10, 20 dan rate varian itu 0,01 dan 0,1. Setelah itu kita run. Nah, selanjutnya kita ke bagian perintah di type parameter grid ini tuh kita run terlebih dahulu. Nah, di tipe parameter grid ini tuh menghasilkan bagian list dari data tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke from print info print itu kita run terlebih dahulu. Nah, di bagian ini tuh kita menghasilkan data variannya itu atau data yang tadi yang kita buat sebelumnya itu, maka semakin banyak data yang kita gunakan, maka semakin banyak juga data perhitungan yang ada di bagian parameter grid ini. Ini banyak sekali ya data nilainya. Sekarang kita lanjut masuk ke bagian cross validator itu atau yang disebut dengan transport data validation data. Jadi di sini kita ingin mengetahui non-fullnya itu 2. Jadi kita ingin mengetahui validation cross validator itu ada berapa aja gitu. Jadi sebelumnya kita harus merun terlebih dahulu. Karena di sini lumayan lama karena kan mengarang suatu perhitungan yang ada di dataset. Jadi setelah dirun itu lumayan cukup lama. Di sini kita tunggu lumayan cukup lama karena perhitungan ininya lebih banyak, perhitungan nilai-nilai, maka dari itu membutuhkan jangka waktu yang lama. Dan selanjutnya kita ke model transfer model base model. Jadi di sini tuh menentukan nilai angkanya juga kita untuk memperlihatkan modelnya itu berapa saja. Setelah itu kita run dulu. Setelah itu modelnya kita run. Ini adalah model suatu pemodelan, ada beberapa model di dataset kita. Setelah itu kita run.
Jadi model ini tuh model yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa model di sini tuh memberikan suatu AES model, yaitu range kedua, seperti sama yang tadi saya jelaskan. Nah, selesai. Dan setelah itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.